Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 1 ya, bab statistik matematika wajib kelas 12. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Ya, semuanya merapat ya. Jangan lupa subscribe Makin Privat dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Nomor 1. Tabel di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 3. Data berat badan pengurus OSIS disajikan dalam tabel berikut. Panjang kelas pada tabel distribusi frekuensi di atas adalah. Oke, kitanya panjang kelas ya. Kalian boleh kayak gini caranya. 44 dikurangi 38 atau nanti 50 dikurangi 44 ya. Maka panjang kelasnya itu adalah 6. Atau mencari panjang kelas bisa juga dengan rumus tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Misalkan saya ambil dari kelas yang pertama ini ya, maka nanti tepi atasnya adalah 43,5 dikurangi dengan tepi bawahnya adalah 37,5. Oke, jawabannya sama ya, yaitu 6. Paham ya Dek ya? Kita lanjut aja, saya hapus lebih dahulu coret-coretannya. Kita masuk ke soal nomor 2. Titik tengah kelas yang memiliki frekuensi 6. Oke, yang memiliki frekuensi 6 itu kelasnya adalah 44 sampai dengan 49. Ya, mencari titik tengah kelas ya, misalkan saya sebagai X di sini, itu rumusnya adalah tepi atas ditambah dengan tepi bawah dibagi dengan 2. Begitu ya guys. Maka misalkan ini 44 sampai 49, maka tepi atasnya itu adalah 49,5 ditambah dengan tepi bawahnya itu adalah 43,5 dibagi dengan 2. Ya, hasilnya adalah 46,5 ya. Oke, lanjut aja. Kita masuk ke soal nomor 3. Selisih banyak anggota yang memiliki berat badan kurang dari 50. Ya, ini saya hapus dulu ya. Berat badan 50 itu ini ya, Dik. Ini 50 sampai dengan 55, yaitu pada kelas ketiga. Maka yang kurang dari 50 itu adalah ini. 6 ditambah 4 ya. Maka berat badan yang kurang dari 50 kg itu sebanyak 10 anak. Dan yang lebih dari 55. Maka yang lebih dari 55 itu ada berapa anak? Ini yang lebih dari 55. Berapa anak ya? 13. Iya. Maka selisihnya berapa? 10 dan 13, selisihnya adalah 3 orang. Oke ya guys. Ya, kita lanjut. Histogram di bawah ini untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Data usia ibu-ibu PKK Desa Cempaka pada tahun 2021 disajikan dalam bentuk histogram ya. Tepi bawah dan tepi atas kelas interval yang memiliki frekuensi 13. Oke, kita cari ya. Yang frekuensinya 13 itu adalah yang frekuensinya 13 itu yang mendekati ini ya, Dik. Ini ya. Walaupun saya lihat ini kurang dari 13 sih, tapi ini yang mendekati. Oke, maka kelasnya 27 sampai dengan 33. Ya, ditanya adalah tepi bawahnya, maka tepi bawahnya itu adalah 26,5. Maka nanti tepi atasnya itu adalah 33,5. Ya, mana jawabannya ya? Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Nomor 5. Desa Cempaka akan mengadakan tes kesehatan tahap pertama. Ibu-ibu yang dapat mengikuti tes kesehatan tahap pertama adalah ibu-ibu yang berusia lebih dari 40 tahun. Ya, berarti yang usianya 40 tahun tuh nggak boleh ikut ya. Boleh itu yang lebih dari 40 tahun. Persentase banyak ibu-ibu yang dapat mengikuti tes kesehatan. Di sini kita lihat yang lebih dari 40 tahun ya. Ini batas akhirnya tuh di sini. 34 sampai dengan 40 tahun. Berarti yang lebih dari 40 tahun itu yang ini, yang sini. Nah, ini yang lebih ya. Lebih dari 40 tahun. Nah, dimulai dari umur 41 ya. Di sini ya. Atau tepi bawahnya dalam 40,5. Maka kita hitung ya frekuensinya ya. Kita lihat di sini frekuensinya ya, Dek. Ini berapa nih? 10 ya. Ini frekuensinya 10. Lalu yang ini 8 ya, ini 8, lihat yang ini. Ini 6. 6 ya Dek ya, ini 6, oke. Maka yang lebih dari 40 tahun itu adalah 18 ditambah 6 itu 24 orang.
Kita akan mencari frekuensi total. Saya hitung dari sini. Ini 5 mungkin ya. Ini 5. Tadi kan 27 sampai 33 itu 13 ya. Terus ini kita lihat di sini. Ini 18. Oke. Jumlah total ibu-ibu ya. Ibu-ibu PKK kita hitung. 5 ditambah 13 itu adalah 18. 18 ditambah 18 itu adalah 36. 36 saya tambah dengan ini ya tadi ya 24 ya. Maka berapa nih Dek? 10, 1, 4, 6 ya 60. Maka nanti persentase ibu-ibu yang mengikuti tes kesehatan adalah 24/60 dikalikan 100%. Ya, oke. Ini hilang. 24 dibagi 6 itu adalah 4 ya. Maka jawabannya adalah 40%. Oke, jawabannya adalah B. Nomor 6. Histogram di atas menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah, ya, nilai yang paling banyak diperoleh siswa, kita lihat di sini. Ini adalah frekuensi terbanyaknya ya. Tepi bawahnya tuh 60,5, tapi atasnya adalah 70,5. Maka datanya itu di antara 61 sampai dengan 70 ya. Jawabannya adalah C. Tepi bawah itu artinya ya data dikurangi 0,5. Untuk tepi atas itu adalah datum ya atau datanya saya tambah dengan 0,5. Jadi kalau misalkan tepi bawahnya itu 60,5, maka nanti artinya datanya itu adalah 61 begitu. 61 dikurangi 0,5 itu kan 60,5 ya. Nah, jika tepi atasnya itu adalah 70,5, maka nanti datanya itu aslinya adalah 70. Begitu ya, Dek. Maka jawabannya adalah poin C. Next, kita masuk ke soal nomor 7. Jika nilai siswa yang lebih dari atau sama dengan ya, lebih dari atau sama dengan 77, itu ada 24 orang, maka nilai 5P ditambah 11. Oh ya. Lebih dari atau 77 ya, maka dimulai dari sini. Ini lebih dari atau sama dengan 77. Maka saya buat P ditambah 5 ditambah 3P dikurangi 13 ditambah 4. Itu hasilnya adalah 24 orang. Nah, inilah data, apa ini berarti nilai yang lebih dari atau sama dengan 77. Oke, kita akan hitung ya. P ditambah 3P itu adalah 4P. 5 ditambah 4 itu 9 ya, 9 dikurangi 13 itu adalah min 4 sama dengan 24 ya, maka nanti 4P sama dengan 28 ya, maka nanti P nya sama dengan 7. Nah, yang ditanya adalah 5P ditambah 11, maka nanti 5 dikalikan 7 ditambah 11. 5 kalikan 7 35, 35 ditambah 11, jawabannya 46. Oke, jawabannya D ya. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 8. Histogram berikut menyatakan umur kumpulan benda. Jika banyak benda seluruhnya adalah 100 ya, banyak benda seluruhnya adalah 100, dan perbandingan banyaknya benda yang berumur antara 8 sampai 10. Mana 8 sampai 10 ya? Di sini ya, Dek, 8 sampai 10 itu yang tanda tanya, itu ya. Dan 14 sampai 16 itu yang ini deh, 14 sampai 16. Selisihnya adalah, perbandingannya adalah 1:5. Oke, saya anggap misalkan ini adalah X, ini adalah Y ya. Maka nanti X banding Y itu adalah 1:5. Benda yang berumur 17 sampai 19. 17 sampai 19 itu yang mana? Yang ini. Nah, yang biru. Kita akan mencari Z. Z-nya berapa? Ini berarti kan 10 ditambah dengan 20 ditambah dengan X ditambah dengan 15 ditambah dengan Y ditambah dengan Z, itu nilainya adalah 100 ya. Jumlah semua bendanya itu 100. Setelah itu kita lihatlah bahwa frekuensi ya, ini kan frekuensi Y sama Z itu sama. Maka data selanjutnya itu adalah Y sama dengan Z. Gitu ya. Maka ini Z. Saya ganti dengan Y ya, nggak masalah. Ini saya ganti dengan Y.
Oke. Kita lihat persamaan yang kedua ini. Ya, maka nanti kan 5X sama dengan Y. Oke ya, maka X itu adalah 1/5Y. Nah, nanti X di sini saya substitusikan dengan data ini. Ya, X saya ganti dengan 1/5Y. Paham ya? Yuk tinggal kita hitung ya. 10 ditambah 20 adalah 30, 30 tambah 15 itu adalah 45, ditambah 1/5 ditambah 2 ya. 1/5 ditambah 2, kita hitung di sini ya, Dek. 1/5 ditambah dengan 2. Oke, maka kita sama aja dengan di sini 1/5 ditambah dengan 10/5 ya. 2 itu kan 10 bagi 5. Maka jawabannya 11/5. Ya, saya buat di sini 11/5 Y sama dengan 100. Oke, 11/5 Y sama dengan 100 dikurangi 45. 55 ya. Iya. Maka nanti Y sama dengan 55 dikalikan 5 dibagi 11. 55 bagi 11 itu adalah 5. 5 kalikan 5 adalah 25. Nah, maka data untuk benda yang berumur 17 sampai dengan 19 ya, atau data Z. Z itu sama dengan Y, maka jawabannya 25 buah. Oke guys, semoga kalian paham. Kita masuk ke soal nomor 9 dan 10 ya. Data tinggi badan 40 siswa disajikan dalam poligon frekuensi berikut. Banyak siswa yang mempunyai tinggi badan 152 sampai dengan 157. Nah, ini adalah data titik tengah ya. Jadi 160,5, 142,5, 148,5 itu semuanya adalah titik tengahnya. Ini adalah titik tengah. Nah, makanya kita akan membuat histogramnya ya. Histogramnya gimana? Di sini ya, 142,5 menuju 148,5 itu kan 6 ya, Dik ya. 6. Ini juga nih 148 ke 154 itu juga 6. Nah, setelah itu 6-nya kita bagi dengan 2. Maka nih tengah-tengah sini. Jatuhnya kan dibagi 2 ya. Maka data histogramnya itu seperti ini, Dik. Tabel histogramnya ya, kayak gini. Dan nilai tengahnya, begitu ya. Nah, begitu ya. Nah, ini kita lanjut ya. Ini adalah kayak gini. Ya, lanjut. Ini seperti ini. Nah, ini selanjutnya seperti ini. Iya, dan ini datanya seperti ini. Nah, begitu ya. Saya akan buat tabelnya dulu ya. Maaf, saya akan buat tabelnya dulu di sini. Kita sudah peroleh tadi ya panjang kelasnya ya. Tiap kelas itu adalah 6. Maka nanti kelas pertama dengan nilai tengahnya adalah 142,5. Itu di sini, tapi bawahnya 140 sampai dengan 145. Selanjutnya, untuk yang kelas kedua, itu adalah 146 sampai dengan 151. Selanjutnya, 152 sampai dengan 157. 158 sampai dengan 163 ya, untuk yang ini. Dan yang terakhir itu adalah 164 sampai dengan 169. Frekuensinya kita hitung. Untuk yang kelas pertama frekuensinya adalah 10. Selanjutnya ini ya, ada 8. Selanjutnya 6. Selanjutnya ini berapa nih? 9 ya, ini 9. Kita masukkan sini 9. 164 sampai dengan 169 itu ada berapa deh? Ada berapa nih? 7 ya. Ini 7. Maka data siswa yang memiliki tinggi badan 152 sampai dengan 157 itu sebanyak 6 orang. Ya, jawabannya adalah A ya. Lanjut, sebanyak 9 siswa mempunyai tinggi badan 9 siswa ini ya. 9 siswa itu memiliki tinggi badan 158 sampai dengan 163. Jawabannya adalah E. Oke ya, saya bahas 10 soal dulu. Ini untuk pilihan ganda. Silakan kalian pelajari kembali. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham ya, Dek ya. Assalamualaikum. Simak kembali video makin privat selanjutnya.